Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Cakap-Cakap Warung Kopi ala Bang Jari. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa di Agustus, hari kemerdekaan ini. Ya, inilah merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76. 76. Artinya kita bangga di warung kopi ini datang bapak kita, orang tua kita yang juga pelaku sejarah. Tapi beliau ini adalah seorang veteran Seroja. Jadi ada yang veteran katanya pejuang, ya kemerdekaan ya Pak ya. Kemudian kalau Pak Mulyadi ini seorang veteran Seroja. Jadi samalah ya, mempertahankan sama dengan ini Pak ya. Karena intinya ikut berjuang mempertahankan Republik Indonesia ini Pak. Jadi di hari kemerdekaan ini, di Agustus, bulan Agustus ini, kita bangsa Indonesia harus ada makna dari perjuangan itu. Ya, alhamdulillah kesadaran masyarakat, masang bendera, merayakan. Nah, cuman yang mirisnya inilah kita melihat bahwasannya tidak gregetnya lagi hari kemerdekaan ini. Ya Pak Mulyadi? Betul. Nggak greget. Kalau saya dulu waktu masih kecil ya, masih remaja lah, tahun 80-an lah ini Bud. Hari kemerdekaan ini betul-betul luar biasa merayakannya. Tapi kita nggak tahu di akhir ini apakah ini masalah pandemi COVID, kita nggak ngerti. Nah, namun juga apakah ketidakpedulian siapa ini? Tanda kutip lah nih, ketidakpedulian sehingga redup mengisi nuansa kemerdekaan ini. Cuman Pak, artikan Pak Mul, aku ini dari cerita kenyataan lah. Aku sangat sedih. Aku sebagai anak veteran Pak, kan gitu. Jadi kalau di Langkat ini dulu kami ada PPM, Pemuda Pancamarga, kan gitu. Jadi ini merupakan anak-anak veteran. Nah ini hari ini aku nggak tahu kok bisa vakum, melempem. Kemudian aku jalan ke proklamasi, ya jauh ini dari kantor bupati nih Pak. Ya. Kan ada makam pahlawan. Kita seharusnya membayangkan bahwa Taman Makam Pahlawan, tempat peristirahatan para pejuang. Kok kosong, kok malah jagung yang banyak. Kan gitu Pak. Betul. Jadi kebun jagung ya? Nah, jadi tolong Pak Mulyadi jelaskan pada kita yang mungkin warga-warga YouTube yang menonton kanal Warung Kopi ini bisa mengerti lah. Karena kita sedih tanpa kita sadarin bahwasannya sejarah itu tidak boleh kita ini dia sudah melupakan sejarah kita sebenarnya ini. Ya kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak bisa melupakan sejarah. Cak Pak Mul, silakan Pak Mul. Baiklah ya, saya veteran dari Seroja. Jadi veteran ini ada beberapa veteran, ada veteran PKNI yaitu pejuang kemerdekaan, ada veteran Seroja ini adalah pembela ini ada macam-macam. Ada pembela yang pertama yang ada di Trikora yaitu di Irian, Trikora Malaysia, Seroja Timur untuk merebutkan suatu negara. Macam saya di Timur ini dulu bukan Timur, dulu Timor Portugis. Untuk membebaskan negara Indonesia. Setelah merdeka baru Timur. Sudah Timur baru dikembalikan Timur Leste. Nah, itu dia sekarang. Jadi saya termasuk veteran termuda yang ada di pembela. Ada satu lagi, yaitu perdamaian. Perdamaian ini PBB. Dia yang ditugaskan ke luar negeri. Contohnya di Kongo ya? Kongo. Nah, itu ada di Libanon. Itu veteran juga? Itu veteran. Saya veteran perdamaian. Dia membantu luar negeri untuk membebaskan negaranya. Tapi yang jelas kalau veteran macam kayak pembela ini negara kita sendiri. Nah, seperti itu tadi. Ada Trikora, ada Dwikora, ada Seroja. Jadi saya Serojanya. Seroja Pak. Nah, waktu itu saya masih kecil, masih umur 17 tahun lah di Timur. Udah ke Timur Pak ya? Udah. Jadi kita melawan itu tentara dari Portugis itu.
tahun 2 bulan saya di sana. Pulang tahun itu, kita pulang, baru diangkat jadi militer. Dulu saya masih militer pelajar. Pelajar ya. Masih pelajar, nomor pelajar masih ya. Belum wamil, belum. Belum hamil ya. Belum. Oh, ada ya dulu ya. Iya. Jadi kan Dulu nah, kita tentara itu ada milwat atau wamil, saya masih nopel. nopal. Nah, itulah diberikan ke timur-timur. Tahun-tahun berapa kira-kira itu, Pak? Tahun 75. Tahun 75 ya, 1975. Nah, itulah saya ke sana. Oh, pulang dari Timur-Timur, dianugerahi lah Bapak menjadi seorang tentara. Dan Tahun tentara. tentara TNI ya. Tentara lah. Masuk tentara. Masih umur muda lah. 18 tahun. Begitu masuk kita tentara, kira berapa bulan diberangkatkan ke Timur-Timur. Itulah dulu sejarahnya kita. Seroja tadi. Seroja ya. Melawan Jadi sebelum jadi tentara udah ke Timur Timur, jadi tentara ke Timur Timur lagi. Timur-Timur kita sudah 3 kali, Pak. Oh, 3 kali. Ya. Tahun 75, tahun 78, tahun 82, 83. Oh. Itulah saya. Tapi yang diangkat putranya tahun 75. 75-nya itu ya. Iya. Karena tentara itu kan ada macam-macam dia. Nah, sekarang masih banyak rekan-rekan kita ini dari Timur-Timur, Seroja. Saya belum keluar putranya. Oh, belum keluar puterannya. Nah, mungkin mudah-mudahan insya Allah ada yang keluar lah biar putranya tetap hidup ya. Oh, iyalah. Iyalah. Tetap hidup. Jadi nggak hilang putranya tadi. Betul, betul. Jadi kita berharap juga lah dari tontonan kanal YouTube ini, Warung Kopi ini, yang mudah-mudahan pihak-pihak atas sana yang yang mengendalikan ini lah artinya ya kan, yang mengerti masalah ini, mengeluarkanlah bapak-bapak kita yang pejuangnya itu Pak ya, veterannya itu Pak ya, surat keputusannya veterannya itu lah Pak ya, bahwasannya, iyalah artinya apa? Bahwasannya generasi anak pejuang ini nggak hilang. Nggak hilang, betul. Kan gitu Pak. Jadi kita tahu ketika pejuang 45 udah habis kan gitu kan. Kan ini kan anak-anaknya ada. Lah pemuda Pancamarga Pak. Begitu anak-anak veteran ini makin umurnya makin naik lagi, tinggal cicit, cucu. Udah bukan anak veteran lagi kan gitu kan. Jadi kalau macam-macam veteran Seroja ini kan masih muda-muda lah Pak. Jadi regenerasi anak veteran itu mesti berlanjut terus Pak. Kita harapkan supaya yang belum keluar putranya negara lah ya kan. Urusan Itu dari Dwikora maupun Trikora masih banyak yang belum keluar. Seroja gitu juga. Seroja ini sampai tahun ini sampai tahun 76 atau 78 79 akan dikeluarkan. Semoga insya Allah bisa mendapatkan jasanya. Ya amin amin Pak amin. Ya, kita berharap juga lah pemerintah Gimana kita kalau yang evaluasinya, Pak? Ya sekarang ini kayaknya Ada belah. nama pahlawan itu nggak apa Pak? Maksudnya nggak nampak terawat gitu. Ya, untuk langkat nama lengkapnya sudah ada. Cuman karena nggak dimanfaatkan, akibatnya ya masyarakat kita ini buta. buta ya. Nah, Cuman Pak dari Legiun Veteran lah. Kan Legiun Veteran ini kan ada kantornya di Gedung Gedung Juang. Juang. Nah, Kan di situ kan ada juga pendampingnya di HC nih, di HC. iya apa? di Aceh. Di HC ini apa Pak? Dewan Harian. 45, cabang 45. Ya anak-anak pejuang lah dia. Anak pejuang Pak. Iya. Ya artinya kan begini Pak. Aku lewat di kantor Bapak di Gedung Juang itu kumuh kali Pak. Iya betul. Padahal di jalan pusat ibu kota kan gitu kan, Kabupaten Langkat. Iya. Jadi lagi nih Pak, apakah enggak, misalnya ini maaf lah Pak ya kan, apa enggak pihak Bapak itu menyuratin, karena kita punya Bapak di sini kan pemerintahan lah. Nah jadi pemerintahan pun ini bukan pemerintah kata si Bang Gereja tadi, pemerintahan. Karena pemerintahan ini meliputi eksekutif dan legislatif. Nah kan gitu, kalau pemerintah aja eksekutif. Jadi artinya beginilah. Apakah pihak Bapak sudah menyurati, memohon, kan gitu kan, untuk ya merenovasi atau artinya ada biaya-biaya untuk memperbaiki. Nah itulah Pak. Kita sudah mengirim ke Bangpol ya. Kesbangpol. Ya, sudah untuk merawat gedung kita. Tapi sampai saat sekarang sudah berapa kita kirim surat tidak keluar-keluar. Udah lama itu Pak. Iya. Itu anak pejuang nggak itu kepala Kesbangpolnya Pak? Kita nggak tahu kita. Oh, itu yang sedih kita. Itu gini Pak istilahnya, ini kan tak terlepas dari kepala daerah. Kepala daerah. Nah, iyalah bupati Kita kita. Ya. mengharapkan kepala daerah itu supaya merawat lah
gedung yang dibangun kita itu. Ngerti lah. Iyalah, selama ini maksudnya perasaan Bapak tuh bupati kita tuh perhatian apa enggak? Kurang, Perhatian Pak. kita, Kurang, Pak. Kurang ya. Jadilah, ya kita berharap juga dari tontonan YouTube ini, ya Pak Bupati mohon maaf, ya perhatikanlah bapak-bapak pejuang Iyalah, kita. veteran Karena kita, tanpa kan? bapak kita ini nggak bisa hanya kita duduk Iya betul. di alun-alun ini ya kan, Pak ya kan. Jadi ya tolong diperhatikanlah. Artinya apa? Tidak lepas peranannya semua orang-orang tua kita, kan gitu kan? Ya. Tanya dari netizen, Pak. Oh ya nih kita ada kepada Bapak Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Mulyadi lah ini. Netizen ini pertanyaan bukan saya Pak. Ini kebetulan udah live ini netizen ini, jadi komentar netizen pembacanya ini. Apa tanggapan Bapak kepada anak bangsa ini yang selalu ribut sesama anak bangsa, Pak? Ini satu dulu pertanyaan, jadi ini dulu lah ya kan. Apa tanggapan Bapak kepada anak bangsa ini yang selalu ribut sesama anak bangsa? Kan gitu. Nah, contohnya kan gini nih Pak. Ya, arti luas lah nih ya. Dalam arti luas. Arti luas nih, Pak. Kan ini. Apa yang mau diributkan? Ya. Nah, ini kan gini, ini kan masalah keributan, ini kan masalah bagi-bagi. Ya kan, masalah Ada yang bagi. nggak puas. Ada yang puas dan tidak ada yang puas dan ada yang tidak puas. Iya. Kan gitu. Artinya apa? Kita ini selalu ribut, kita duduk banyak kali komentar ini. Kan gini, ini contohnya lah hari ini ketika Bapak ini jadi pimpinan kita lah, Pak Ucok lah katakan ini, diumpamakan, kita nggak cerita yang apa ya kan. Pak Ucok kan ini dia jadi pimpinan kita, mau jadi begini, kan gitu. Ini kan ada apanya nih Pak, ada dukungannya, ada pendukung. Ini contoh kecil, kan ini. Rab, jadi Bapak ini duduk, tiba-tiba karena kawan-kawan ini kan kepingin juga, nggak dapatkan, kan ribut. Kan gitu kan. Nah, tanggapan Bapak lah. Bapak yang pernah berjuang membela Republik kita ini dengan darah dan air mata, Pak. Lihat kita ini generasi muda ini udah tinggal menikmati, tinggal meneruskan. Kok bisa ribut karena pula lagi, gontok-gontokan. kan gitu. Yang diributkan itu kan mungkin ada apa? Ya perkara ancak lah ini, Pak. Ancak lah. Rezeki, Pak, ya kan? Keadilan. Iya. Ada adil. Kalau diberi semua. Ah, Kalau sikit semua. ya. Nah, ini karena satu dikasih, satu enggak. Iya. Akibatnya ya Ribut. Terutama yang ada kaitannya lah ke situ ya kan. Iya. Jadi Itulah dia. yang kedua, apa nasihat Bapak kepada anak bangsa ini biar jangan ribut-ribut? Jadi kan saya gitu. harapkan untuk anak-anak bangsa ini supaya ya janganlah membuat keonaran Iya. di tempat kita ini, sama baru berunding sama-sama. Iya. Apa masalahnya? Ah, Jangan diributkan. Apalagi masalah ancak ya. ancak. Nah, janganlah kalau diributkan. Ada netizen lagi. Jadi artinya Bapak Mulyadi sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Langkat berharap kepada generasi muda Langkat lah, kan gitu. Sudah tinggal menikmati hasil kemerdekaan. Janganlah ribut. Jagalah ini. Iya, jagalah. Ya kan di kemerdekaan ini jaga negara kita. Kalaulah memang perlu dibantu, pemerintah kita bantu, ya kan Pak? Jangan saling menyalahkan. Ayo bisa berbuat. Betul Pak ya, intinya gitu. Oke, ini Pak, ada pertanyaan dari netizen asal Sulawesi Tenggara. Oh ini ada pertanyaan dari netizen asal Sulawesi nih Ji. Jauh ya. Ini buat Bang Darmaji, ini kayaknya melempem. Darmaji nih. Nah, kalau negara ini kembali mau dijajah dan dikuasai oleh negara lain, ya kan? Pak Maji katanya. Apa yang Bang Darmaji lakukan? Lakuin. Apakah menonton saja, jadi pahlawan, atau jadi pendukung penjajah yang memberikan kemewahan kepada Bang Darmaji? Oh iya. Ini sampai Sulawesi Tenggara atau ngeri kali. Kopi Pak, sambil Pak. Minum Pak. Kalau secara hakiki kan kita belum merdeka. Masih dijajah. Kalau secara hakiki kita belum merdeka. Dari- Apanya yang merdeka kita ini? Iya. Udah jelas 17 Agustus nanti
2021 Ini ke 76 nih, 76. Ketika ulang tahun kemerdekaan, berarti kan udah merdeka Republik kita. Kalau Pak Ketua Veteran, Legend Veteran Pak Mulyadi ini kan cerita soal merdeka negara. Kalau secara ke dalamnya ini kita belum merdeka. Secara Masih dijajah. Masih dijajah. Ya. Ekonominya. Kan gitu kan? Kan gitu. Kesejahteraannya belum ya kan? Nah, macam mana Pak Ketua kalau aku bilang ini masih dijajah secara ekonomi? Iya. Orang sana itu sama kita senang, Pak. Kita ini negara besar karena penduduknya, besar karena wilayahnya. Jadi mereka tetap menjajah kita dengan sistem ekonominya. Apa yang diimpor, apa yang dijual sama kita, laku. Menjajah, ada lagi bangsa lain beladang di tempat kita berkebun. Ngambil hasil dari negara kita, Bawa ke sana ya. Bawa pulang sana. tapi ini kalau panjang lebar cerita Pak yang tersinggung. ini kan cakap-cakap warung kopi, ini kan. Ya Pak, artinya yang tersinggung soal kemerdekaan ini. Jadi kalau menurut saya Pak, belum merdeka secara ke dalam. kalau bangsa ini Kalau merdeka. teritorialnya mungkin betul Pak. Teritorialnya, oh ini merdeka kita bangsanya, tapi secara ke dalam belum Pak. Kan gitu. Merdeka berbicara. Semua Pak, semua dijajah kita. Dari ekonominya, mungkin sampai narkobanya Pak. Sampai narkobanya mungkin sampai sekarang dijajah. Nggak habis-habis. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf ini. Mohon maaf, kalau menurut saya. Oke, netizen udah kita jawab. Karena kalau panjang lebar nanti ada yang tersinggung. Nanti ada sambungannya. Oke, jadi ini merupakan cakap-cakap warung kopi. Sah. Jadi kebetulan hari ini Pak Mulyadi sebagai Ketua Veteran Republik Indonesia Kabupaten Langkat pas datang pula ke warung kopi kita. Kan gitu. Pak Mul baru pulang dari Besitang nih Pak ya. Ya dari Besitang. Apa kegiatan Pak? Kegiatan kan menanam memancang bendera merah putih Kepada pejuang Pak ya. pejuang 45. Oh, Di makam-makam pejuang itu. iya di makam-makam pejuang. Artinya itu yang semalam kata Bang Julijar ya kan. Julijar, Dia kan rupanya Mulyanto. bahasanya udah berjalan lagi, bukan yang lalu-lalu ya kan. Malah sekarang berjalan. Jadi artinya begini. Ketika tadi Bapak mancang siapa aja yang hadir itu Pak? Yang hadir itu Pak Camat, Ah, Pak Dan Ramil, iya. Pak Kapolsek, Ah. sama tokoh masyarakat setempat, Setempat. ahli waris Pak. Jadi dari dinas sendiri yang terkait lah hari ini kan kita nggak tahu siapa orangnya kan. Nggak ada yang muncul itu Pak. Yang dari sini Pemda, Pak Camat lah mungkin. Oh Pak Camat lah mau kira kebetulan di Camat dia ya kan. Itu, Jadi itulah. Jadi bapak-bapak yang di atas sana ya tolonglah. Ini adalah artinya ini merupakan budaya Pak ya istilahnya. Ini kan kita udah budaya menanam memancangkan pancang kepada pejuang 45 ya di Kabupaten Langkat Pak ya. Jadi untuk agar tahu bahwasannya anak cucunya ayah kakeknya ini pejuang ataupun masyarakat lain bahwasannya yang dipancang bendera merah putih di pusara itu adalah pejuang. Cuman budaya yang telah lama dilakukan ini kenapa nggak ada dukungan Pak ya? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Pak ya? Sedih kali rasanya. Ya tolonglah. Dukungan dari mana maksudnya? Ya dukungan Dari baik pemerintah dari lah. pemerintahan daerah. Harusnya Artinya apa? begini Ji. Tidaklah ini kan Pak Mulyadi ini kan memang tokoh Kabupaten Langkat bukan tingkat kecamatan. Persoalan menanam pancang itu kan tidak mesti diwakili oleh camat, mewakili kepada daerah. Ya kita bapak kita juga harus tahu lah, dampingi. Minimal inilah cerita semalam, menyambung Pak cerita semalam. Anggota Dewan Pak Julijar ini dari Gerindra. fraksi Gerindra. Ya. Beli dia ini cucu veteran, cucu pejuang. Dia pun bingung karena di Bahoro itu ada tugu pejuang itu ada 4 orang yang tertera. Setahu dia itu ada 7 pelaku pejuang itu. Tapi 3 ini kenapa nggak ditampilkan di tugu itu? Oh. Kan artinya gini, oke lah Pak Julijar kakeknya ada, seneng dia. Ya. Yang nggak ada Yang itu nggak ya. ada kan ikut berjuang. Artinya pihak terkait ini pemerintahan lah. Dia mendata siapa-siapa pejuang di kecamatan itu. Pak, Kan gitu Pak. kalau Harusnya gitu. menyikapi itu, bisa nggak Legend Veteran itu menyurati? Ya nggak ada di Kongres kok macam mana? Ya Pak ya. Harusnya kan tahu dia mana posisinya
pernah nggak Bapak tuh sebagai orang tua gitu kan diundang bupati lah misalnya, petinggi-petinggi Kabupaten Langkat yang duduk bareng berdialog, pernah nggak? Kita undangan paling macam paripurna. Oh gitu aja ya. Kalau untuk dialog tabak nggak pernah ya? Iya, paling hari ulang tahun lah. Jadi kita diundang, kita Ya tapi undangan untuk sekedar hadir aja, bukan dia berdialog. Ada yang didialogkan atau ada yang Inilah, dengan mediasi ini, dengan tayangan ini, mudah-mudahan lah terbuka sedikit hatinya Pak ya. Jadi ini, Iya. kalau Padahal Ini aja belum diundang udah 2 mintanya. enggak, padahal apa yang diminta? Gedung, Ah. 1 Taman Makam Pahlawan. ya, Ji, Ini belum diundang sama bupati loh. artinya begini, Wajar kan masih kan? permintaan orang tua pada anak itu Iya wajar. wajar. Iya. Ya, ini pejuang ini. Kenapa? Pak Mulyadi ada dasar meminta itu agar gedung Juang yang itu di Kabupaten Langkat itu merupakan apa namanya, monumen. Waduh, hancur lah. Mati lampu. matilah. Nggak dipotong dulu yang capek-capek. Meledak itu. Dari sini pun terganggu. Terganggu lah. Nah, oke. Jadi ya inilah akibat tidak adanya kerjasama Iya. PLN. dengan PLN. Jadi ya ini terkendala. Nah inilah yang tidak bijak kan gitu kan. Jadi gini, kita lanjut lagi lah. Ini karena nebang tanya sembarangan. Artinya apa kita mohon? Nah ini bukan kritikan ya, mohon maaf ya, bapak-bapak. Ini merupakan Melalui forum ini ya melalui kan? forum cakap-cakap warung kopi ini. Kita Inilah harapkan. rupanya yang harus kita akomodir. Iya betul. Ya, aku sedih. Aku anak pejuang. Dan aku bertanggung jawab dalam hal ini. APP. Dengan ungkapan Pak Mulyadi. Dan aku juga merasakan bahwa Taman Makam Pahlawan itu kenapalah tidak dirawat. Kemudian gedung Juang yang kita nggak tahu di situ juga Cuma ada dua itu juga aja ya kan, Pak? ada juga Kenapa cuma OKP dua itu? OKP di samping itu kita nggak tahu ya. Kalau Pemuda Pancamatra wajar anak pejuang kan ada juga situ Pak ya, Ada. yang tempel di situ. Ada. Tapi Ya, KPPI kita kalau nggak salah sih kita itu. nggak sebutkan inilah kan begitu. Tetapi ya tolong lah. Nah hari ini ya ini mohon maaf kita karena apa? Bukannya Pak Mulyadi sebagai orang tua ini meminta pada anaknya. Iya. Adalah pemberian dari Perhatian, anaknya kepada iya. orang tua yang telah bersusah payah memperjuangkan Republik ini. Kan gitu kan? Langkat terkenal dengan pahlawannya. Kan gitu kan, ada Pak Nyair Amir Hamzah. Jadi ya mohon lah ya Pak. Ya mungkin Pak Mulyadi lah berharap juga masalah Taman Makam Pahlawan. Sebelum nanti ini permasalahannya ricu, karena kan kita tahu bahwasannya di taman itu sudah ditanami jagung-jagung. Jagung. Pagar-pagar sudah pada berusakan, tidak terawat. Ya mohonlah, ya Bapak lah langsung ke apa? Ya, kita mengharapkan makam kita itu sudah ditempatkan. Ada yang meninggal pejuang atau militer yang meninggal, tempatkanlah di tempat itu. Iya. Tapi sampai sekarang kita lihat nggak ada responnya untuk itu. Gitu kan. Jadi kita percuma kita bangun, tapi nggak ditempatkan. Kalau kita mau meninggal pejuang, dikubur di Taman Makam Pahlawan Binjai. Oh di OBJ. Binjai, Pak ya? Kalau nggak di umum. Oh berarti Atra di situ lah, tapi pelaku berarti Binjai ini kan, udah Pak? salah lah ini. Paling nggak dia di kuburan veteran yang ada di Masjid Raya Tanjung Pura. Artinya veteran masih itu. di Waya Langkat lah Pak ya. Itulah kuburan veteran kita. Enggak, maksudnya gini, kok di sini kan untuk Stabat Atra bisa Ini kan kemari Pak ya. Kabupaten Langkat. Ini kan Langkat. Iya. Nah, Kemari lah ya kan Pak, yang dekat yang kemari. tinggal dari pemerintah daerah ini kok nggak dihidupkan seperti itu. Jadi kan gini Pak, kenapa ini pejabat kita ini nggak ngerti? Yang beda adalah seandainya orang anak keluarganya ini keberatan memindahkan, oke. Kan artinya veteran ataupun pejuang yang masih ada yang mungkin nanti akan menyusul, kenapa ini nggak diusulkan? Ya, yang ke nanti ini? lah, ya kan? Ataupun Yang nanti ke gini, situ, ya kan, Pak? ya kan Pak ya? Makanya lah. Dihimbau, ini kita punya loh tempat kita loh, kan kita kan. Nah, kemudian lagi
Iya, di sini ada Amir Hamzah. Oke, kita tahu di Tanjung Pura. Kenapa nggak dibuat situ monumennya? Makamnya di Tanjung Pura. Oh, iya. Oke, sana lanjut. Nah, agak terganggu sedikit, biasa warung kopi. Nah, kan gitu. Jadi ya, oke. Jadi cakap-cakap kita ini mengisi di kemerdekaan ini yang sudah kita nikmati, tapi ada yang berperan dalam kemerdekaan ini merasa kecewa. Kan kita ingin bahwasannya pelaku pahlawan ini, sejarah itu jangan sejarah lagi kecewa. Janganlah dikecewakan. Jangan lagi kecewa. Dalam kanal YouTube ini mohon perhatiannya, ini bukannya menyindir, bukannya menyudutkan, tapi sekedar mengingatkan. Dan mohon maaf, ini bukan bukan nggak ada unsur nggak ada unsur politik, tidak ada. Tapi sekedar mengingatkan bapak-bapak kita di sana agar diperhatikanlah bapak kita, Pak Mulyadi, bukan Pak Mulyadi maksudnya, veteran-veteran lainnya. Kan gitu kan, termasuk anak veteran. Akulah kan juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LPRI Kabupaten Langkat mengimbau kepada kita semua, terutama muda-mudinya, jauhkan dari narkoba. Marilah kita bangun negara kita ini yang sudah dibangun oleh LPRI ini kita lanjutkan. Jangan sampai kita lengah, terutama yang ada di desa-desa. Marilah sama-sama kita membangun daerah kita ini, jangan sampailah terjadi. Kita mempunyai pejuang-pejuang yang hebat mempertahankan negara ini. Kita sekarang tinggal merasakan, kita tinggal menikmati apa yang sudah kita ada sekarang. Jadi saya himbau kepada muda-mudi kita, terutama jauhkan narkoba karena merusak bangsa. Dari itu kita ini sebagai anak-anak bangsa, nikmatilah kemerdekaan ini dengan sempurna. Jangan membuat gaduh-gaduh, jangan membuat keliruan. Setelah itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!